Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada huruf lam alif hadis 9751 dalam kitab saya. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La tajuzu, tidak boleh al-wasiyatu, berwasiat, liwarisin, untuk ahli waris, illa, kecuali ayyasha'a, bahwasanya menghendaki atau mengizinkan al-warathatu, para ahli waris yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni dan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dalam kitab ini Imam Suyuti mengatakan derajatnya dhaif, tapi kita dapatkan dalam Bulughul Maram dihasankan oleh Ahmad At-Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan maknanya adalah sahih berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang semisal. Jadi bukan dalil dalam hal ini, tapi dalil dalam hal lain yang semisal. Jadi maksud hadis ini gimana? Kalau saya mati, ahli waris saya itu sudah dapat jatah bagian warisan berdasarkan ilmu faraid yang ada. Dalam Quran sudah disebutkan jatahnya berapa. Nah, karena mereka sudah dapat jatah, saya tidak boleh berwasiat nanti sebagian harta saya diberikan kepada fulan anak saya, sebagian harta saya diberikan kepada fulan salah satu anak saya, tidak boleh. Karena mereka sudah dapat jatah warisan dari Al-Quran. Nah, kecuali kalau ayyasha al-warasah, diizinkan oleh ahli waris yang lain. Misalnya ada seseorang punya 5 anak. 5 anak ini semuanya kaya-kaya kecuali 1 orang, ini miskin. Nah, maka kalau orang yang mati ini meninggalkan wasiat, nanti si miskin ini diberikan separuh harta warisan saya, kemudian adik-adiknya yang kaya 4 orang ini mengizinkan, ya sudah, tidak ada masalah. Ini saya tadi katakan maknanya kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang semisal ini banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mahar, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Ini kewajiban memberikan mahar kepada istri kita. Berapa yang sudah disyaratkan? 10 juta, sampaikan 10 juta, jangan dikurangi. Tetapi fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau setelah akad selesai kemudian istri kita meringankan, kemarin kesepakatan 10 juta tapi saya sekarang turunkan 5 juta saja. Nah, maka kalau diringankan seperti itu oleh istri kita yang memiliki hak mahar tersebut, nggak ada masalah. Kita berikan 5 juta, nggak ada masalah. Jadi pemilik hak itu boleh menurunkan dari haknya sendiri. Semestinya hak saya 10 juta, saya turunkan jadi 5 juta, nggak ada masalah. Nah, demikian juga dalam hal warisan tadi. Semestinya anak-anak ini semuanya dapat warisan yang sama, tapi mereka merelakan untuk saudaranya yang miskin. Ini nggak ada masalah. 752, la tajuzu, tidak boleh syahadatu badawiyin, persaksian dari seorang badui, ala sahibi qaryah, persaksian yang memberatkan terhadap sahibu qaryah, orang desa atau orang kota. Hadis ini derajatnya sahih, tetapi kalau harus jujur, kalau saya jujur, saya katakan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Karena Imam Zahabi mengatakan haditsun munkarun ala nadhafati isnadi. Hadis ini derajatnya mungkar meskipun sanadnya bersih. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada orang badui menjadi saksi yang memberatkan terhadap orang kota, apakah saksinya diterima, persaksiannya diterima ataukah tidak? Menurut Imam Malik tidak diterima berdasarkan hadis ini. Berarti Imam Malik termasuk yang mensahihkan hadis ini. Sementara mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya siapapun yang menjadi saksi, kalau dia memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka harus diterima. Syaratnya muslim, syaratnya harus orang yang adil, yang tidak fasik.
Maka meskipun dia badui, kalau dia orang yang adil, nggak ada masalah jadi saksi. Nah, sehingga hadis-hadis seperti ini perlu ditakwil. Mungkin maksud Nabi SAW adalah orang badui itu rata-rata kan mereka tidak punya ilmu, tidak punya agama, tidak punya adab. Nah, sehingga kalau menjadi saksi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, maka kesimpulannya kalau menurut mayoritas para ulama, meskipun itu badui, kalau memang dia memenuhi syarat sebagai saksi, tidak ada masalah untuk menjadi saksi. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, mimman tardawna minasyuhada, orang-orang yang kalian ridhoi sebagai saksi. Jadi sudah diridhoi, agamanya bagus, meskipun dia badui, tidak ada masalah. Lebih baik daripada orang kota tetapi orang yang mursal, orang yang tidak punya agama, yang tidak punya budi pekerti sama sekali. Nah, lebih baik orang badui meskipun dia hidupnya di badui, tetapi dia lebih bagus akhlaknya daripada orang kota. 753, la tajuzu, tidak boleh syahadatu, persaksian, dzidhinnah, orang yang tertuduh, wala, dan tidak pula dzilhinah, orang yang memiliki permusuhan. Hadis derajatnya sahih. Orang yang tertuduh misalnya adalah bapak dengan anak. Kalau anak ini menjadi saksi membela bapaknya, ini tertuduh membela padahal dia sebenarnya salah. Maka dalam kasus Ali bin Abi Thalib bermasalah dengan seorang Yahudi tentang baju perisai. Ini Yahudi mengatakan ini milik saya, ini Ali bin Abi Thalib mengatakan ini milik saya. Disuruh mendatangkan saksi Ali bin Abi Thalib. Ternyata saksinya hanyalah putranya, yaitu Hasan bin Ali. Maka oleh Syarih Al-Qadhi ditolak. Ini nggak bisa jadi saksi, karena namanya anak pasti akan membela bapaknya. Ini termasuk dzilhinah, yang tertuduh. Adapun dzilhinah yang memiliki permusuhan, ini persaksiannya tidak diterima apabila memberatkan. Jadi misalnya saya bermasalah dengan seseorang, kemudian ada tuduhan kepada saya. Nah, ini ada orang menjadi saksi sementara dia bermusuhan dengan saya, saksi untuk memberatkan saya, nggak bisa. Karena orang yang bermusuhan dengan saya, kalau dia bersaksi memberatkan saya, itu sesuatu yang termasuk tertuduh tadi. Tapi kalau dia bersaksi membela saya, malah nggak ada masalah. Ada orang bermusuhan dengan saya, tapi waktu itu dia tahu bahwasanya saya dalam kebenaran. Nah, meskipun dia bermusuhan dengan saya, karena dia tahu saya yang benar, dia mengatakan saya membela Abu Zaidan, dia itu tidak salah. Dia kemudian bersaksi, nggak apa-apa, karena apa? Dia tidak tertuduh. Maka kesimpulan hadisnya adalah kalau tertuduh itu tidak bisa diterima, karena persaksian dari seseorang yang tertuduh ini menyebabkan persaksiannya jadi bermasalah. 754, la tuhiddu, janganlah kalian itu menajamkan an-nazara, melihat, ilal majdumin, kepada orang-orang yang berpenyakit lepra. Karena kalau kita menajamkan pandangan kepada mereka, menyebabkan kita nanti akan meremehkan dia, dan yang kedua menyebabkan dia akan tidak suka kepada kita. Karena orang yang punya penyakit, kalau kita lihat terus, dia tidak suka sama orang yang melihatnya, pasti itu. 755, la tuharrim, tidaklah menyebabkan mahram al-massah, satu kali isapan, yaitu dalam persusuan, walal masatan, dan tidak pula dua kali isapan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang penyusuan dari seorang ibu yang bukan terhadap bayinya sendiri. Misalnya bayi saya disusui oleh tetangga saya. Nah, persusuan seperti ini apakah menyebabkan mahram ataukah tidak? Ini menurut hadis ini kalau hanya satu kali, dua kali isapan, maka tidak menyebabkan mahram. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madhab Hanafi dan Maliki, atau boleh dikatakan jumhur ulama, satu kali susuan itu sudah, meskipun satu kali isapan itu sudah menyebabkan mahram. Tetapi hadis ini membantah pendapat tersebut. Madhab Zahiri mengatakan yang menyebabkan mahram adalah tiga kali susuan, tiga kali isapan. Karena hadis ini mengatakan satu atau dua kali tidak menyebabkan mahram. Berarti apa? Tiga kali menyebabkan mahram. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mazhab Syafi'iyah. Meskipun dalam hal ini Syafi'iyah
berbeda dengan mayoritas para ulama, tapi pendapatnya sangat kuat. Mereka mengatakan tahrum bi khamsi radha'atin ma'lumah, menjadi mahram kalau sudah disusui sampai 5 kali penyusuan, bukan 5 kali isapan ya, tapi 5 kali penyusuan. Jadi disusui oleh seorang ibu sampai kenyang, sampai dia lepas sendiri, itu namanya 1 kali. Nanti dia nangis lagi, disusui lagi sampai dia lepas sendiri, ini 2 kali, sampai 5 kali. Dan 5 kalinya harus maklumat, harus diketahui alias tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu 5 atau 4, maka ini belum menyebabkan mahram. Ini hadisnya derajatnya sahih dalam Imam Muslim, disebutkan 5 kali penyusuan. 756, la tukhifu, janganlah kalian menakut-nakuti anfusakum, diri-diri kalian. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana seseorang menakut-nakuti diri sendiri? Beliau mengatakan biddain, yaitu dengan memudah-mudahkan berutang, banyak utang. Karena akan takut sendiri nanti, apakah bisa melunasi ataukah tidak. Hadis ini derajatnya disahihkan oleh Al-Albani. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran, apapun yang membuat kita takut jangan dilakukan. Banyak membaca berita tentang corona, akhirnya takut sendiri. Nah, ini jangan dilakukan. Termasuk menyebar-nyebarkan berita-berita corona, ini nggak ada gunanya menurut saya. Lebih baik kita itu melakukan sesuatu yang lebih manfaat. Apa yang lebih manfaat? Allah mengatakan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Zikirlah yang banyak supaya kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Udah zikir banyak aja, insya Allah aman kita. Kalaupun ta'un atau wabah penyakit menyerang kita sampai mati, insya Allah syahid. Jadi nggak ada masalah, semuanya baik, mati baik, selamat juga baik. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bikin diri kita sendiri takut. Karena kadang-kadang orang itu sakit sebelum sakit, gara-gara ketakutan akhirnya jatuh sakit. Sakit sebelum sakit. Semestinya sebenarnya dia nggak sakit, tapi gara-gara takut akhirnya malah jatuh sakit. Dan itu secara ilmu kesehatan nalar. Karena virus itu ketika menyerang tubuh, Allah sudah siapkan yang sebenarnya antibodi. Antibodi kalau kuat, dia akan menahan virus ini, melawan virus ini, akhirnya virusnya tidak mampu. Kalau antibodinya lemah, virusnya yang menang. Nah, kondisi ketakutan menyebabkan antibodi kita nggak kuat, sehingga antibodinya tidak bisa melawan virus tadi. Nah, maka jangan bikin takut diri sendiri, bikin aman saja dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tentu saja tetap menjaga ikhtiar kita, kebersihan tangan kita dan sebagainya dijaga. 757, la tadkhulul malaikah, para malaikat tidak masuk baitan, rumah fihi jaras, yang di dalamnya ada lonceng. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, derajatnya sahih. Dan ada syawahidnya, yaitu hadis-hadis yang semisal, sehingga hadis ini derajatnya sahih. Apa yang dimaksud jaros atau lonceng ini? Perselisihan ulama sangat banyak. Tetapi penjelasan yang pertama dulu saya dengar itu adalah lonceng-lonceng yang disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Zaman dahulu ada jahiliyah banyak sekali. Salah satunya pasang lonceng digantungkan di rumah. Ini mengatakan bahwa lonceng ini menyebabkan keamanan dari pencurian. Maling masuk langsung bingung. Melihat dikira emas, ternyata sampai di luar, ketika dibawa ternyata garam. Kenapa? Gara-gara ada lonceng yang digantung ini. Nah, ini yang tidak boleh seperti itu. Maka ini malaikat rahmat tidak akan mau memasuki perkara-perkara kesyirikan yang diadakan di rumah kita, baik itu keris, baik itu lonceng, baik itu yang lain-lainnya. Ada banyak tafsiran, nanti silahkan dicari sendiri tentang jaros ini apa maknanya, tapi saya lebih suka tafsir yang saya sampaikan ini. 758, la tadkhulul malaikah, para malaikat tidak masuk baitan, rumah fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing, wala suratun, tidak pula gambar. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan bahwasanya anjing tidak boleh ada di dalam rumah. Kalau ada dalam rumah, malaikat tidak masuk, meskipun anjingnya anjing yang diperbolehkan untuk kita miliki. Anjing pemburu, anjing menjaga tanaman, anjing menjaga ternak, ini diizinkan dalam Islam.
Tapi jangan dimasukkan rumah, taruh di luar rumah, berikan kandang di luar rumah, jangan di dalam rumah. Dalam rumah nggak masuk malaikat. Dan yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmat dan yang semisal dengannya. Sehingga jangan sekali-kali guyonan mengatakan, wah malah penak, malaikat maut gak bisa mencabut nyawa saya. Ini ngawur. Malaikat maut meskipun ada anjing, ada singa, ada apapun, kalau dia sudah disuruh cabut nyawamu, cabut nyawamu. Surah, gambar ini adalah gambar makhluk hidup. Sehingga kalau makhluk bernyawa, kalau dia itu adalah makhluk tidak bernyawa, misalnya seperti gambar tanaman dan sebagainya, ini tidak ada masalah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Meskipun Mujahid mengatakan apapun gambar tidak boleh, tapi mayoritas ulama mengatakan ini gambar makhluk bernyawa. Adapun foto, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memasukkannya dalam surah karena dia bernyawa, ada juga yang tidak memasukkannya. Karena itu lebih baik kita berhati-hati, tidak usah pajang foto-foto di tembok-tembok rumah kita. Kalau ada foto-foto di rumah kita, disimpan aja, dibuka nanti kalau perlu aja. Tapi dipajang-pajang di tembok seperti ini nggak ada gunanya. Bahkan dikhawatirkan itu termasuk surah yang menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk, sebagaimana difatwakan oleh beberapa ulama, termasuk Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Ruwa'iul Bayan. Beliau katakan haram pajang foto di rumah-rumah karena menyebabkan malaikat tidak masuk rumah tersebut. Kalau tidak dipajang nggak apa-apa, karena itu termasuk muhan, termasuk yang terhinakan atau tertutupi, maka ini bukan termasuk yang dilarang. 759, la tada'anna, betul-betul janganlah engkau meninggalkan salat al-lail, salat tahajud, walau meskipun halba syatin, selama memerah kambing. Artinya meskipun tahajudnya hanya sebentar, 5 menit atau 2 menit atau 3 menit, jangan ditinggalkan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi hadis yang semisal, yaitu menyuruh kita selalu tahajud, banyak yang sahih. Salah satunya adalah hadis yang sangat penting untuk hari-hari kita sekarang ini, supaya kita dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya alaikum biqiyamil lail, selalulah salat tahajud, selalulah, itu berarti jangan ditinggalkan. Matradatun lid'anil jasad, karena tahajud itu bisa mengusir penyakit dari tubuh kita. Ini hadis disahihkan oleh sebagian ulama, Ibnu Mulaqqin dan yang lain-lain. Maka supaya tubuh kita dijaga oleh Allah, salat malam jangan ditinggalkan. 760, la tada'u, janganlah kalian meninggalkan raka'atil fajr, 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh. Walau meskipun taradatkum, memburu kalian, mengejar kalian, al-khayl, pasukan berkuda, yaitu pasukan musuh yang berkuda. Hadis derajatnya dhaif, tetapi makna yang terkandung sahih, yaitu kita disuruh sangat memperhatikan salat sunnah sebelum subuh karena fadilahnya yang sangat besar. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW salat sunnah yang paling beliau jaga adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari adalah Rasulullah SAW lam yakun ala syai'in minan nawafil, tidaklah beliau terhadap salat-salat sunnah asyadda minhu ta'ahudan, lebih dahsyat di dalam menjaganya, ala raka'atil fajr, daripada 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Nah, maka makna yang terkandung dalam hadis tadi sahih. Kita sakit misalnya, tidak salat rawatib, ya silahkan, tidak ada masalah. Salat rawatib, salat sunnah rawatib ditinggalkan, tapi khusus yang sebelum subuh sebisa mungkin tetap dilakukan meskipun dengan berbaring atau dengan duduk. 761, la tada'u, janganlah kalian meninggalkan ar-rak'ataini, 2 rakaat, allataini qabla salatil fajr, sebelum salat subuh. Fa inna fihima, karena sesungguhnya di dalam kedua rakaat tersebut ada ar-raghaib, perkara-perkara yang sangat diharapkan, yaitu pahala-pahala yang besar. Hadis ini derajatnya juga dhaif dari sisi sanadnya. 762,
La tadfinu, janganlah kalian menguburkan mautakum, orang-orang mati kalian, bilail, di waktu malam, illa, kecuali antatarru, kalau kalian terpaksa. Hadis ini derajatnya disahihkan oleh Al-Albani. Hukum menguburkan jenazah di malam hari diperselisihkan oleh para ulama. Hasan Al-Basri berdasarkan hadis ini mengatakan tidak boleh menguburkan jenazah di malam hari, maksudnya makruh. Adapun mayoritas para ulama mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini adalah di awal-awal Islam dulu, kemudian dirukhsahkan atau dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bukti banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mereka menguburkan jenazah di malam hari. Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan malam hari. Umar bin Khattab dikuburkan malam hari. Nah, maka banyak para sahabat yang dikuburkan malam hari karena mereka memahami larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Atau larangan ini maksudnya adalah jangan sampai menguburkan jenazah malam hari dengan mengurangi haknya jenazah. Dikuburkan malam hari tanpa dimandikan, ini mengurangi haknya. Dikuburkan malam hari tapi mandikannya asal-asalan karena nggak ada lampu sehingga tidak bersih mandikan. Nah, ini yang dilarang. Dikuburkan malam hari nggak ada yang mensalatkan karena yang menguburkan ya satu orang itu sendiri. Nah, nggak boleh. Tunggu sampai subuh, sampai banyak orang, kemudian pada mensalatkan setelah subuh. Nah, kemudian dikuburkan setelah itu. 763. Jadi kalau matinya malam hari boleh ya diundur penguburannya setelah subuh, nggak ada masalah. Tapi kalau matinya sore hari, maka sebisa mungkin sore hari tersebut atau malam harinya dikuburkan. Karena kalau sore hari meninggal itu sudah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang mensalatkan. 763. La tudimu, janganlah kalian itu mengidamah itu apa namanya? Terus menerus an-nadhar, berterus menerus melihat ilal majdumin, kepada orang-orang yang berpenyakit lepra. Ini hadisnya sama dengan tadi. Bedanya kalau la tuhiddu, jangan menajamkan pandangan. Hadis ini la tudimu, jangan terus menerus melihat. Maka penjelasannya sama dengan hadis tadi, enggak usah diulang. 764. La tadbahanna, betul-betul kamu jangan menyembelih zata durrin, hewan yang memiliki susu. Apa? Darrin. Oh, okay. Zata darrin, hewan atau kambing yang memiliki susu. Ini hadis berbicara tentang Abul Haytham. Dia seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedatangan tamu, yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Nah, Abul Haytham karena sangat suka didatangi oleh Nabi, maka dia pun mengambil kambingnya untuk disembelih, dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita ambil pelajaran menghidangkan tamu dengan menyembelih kambing. Ini bagus, ya. Meskipun jangan takalluf, ya. Kalau kita punya kambing yang banyak, nah silahkan itu dilakukan. Tapi kalau kita nggak punya kambing, uang kita sedikit, nggak usah sembelih kambing, ya, harganya mahal. Kalau mau hidangkan kambing, bisalah beli sate kambing atau beli gulai yang murah, 100.000 dapat. Nah, karena kita punyanya bisa segitu, nggak ada masalah ini. Jadi jangan takalluf, jangan memaksakan diri untuk menjamu tamu. Ini karena Abul Haytham memang dia punya kambing di rumahnya. Dia kaya sehingga dia mudah untuk menyembelih salah satu kambing. Nah, oleh Nabi dipesan yang disembelih jangan hewan yang menyusui anak-anaknya, karena mereka masih diperlukan oleh kambing-kambing yang lain. 765. La tadhkuru, janganlah kalian itu menyebut halkakum, orang-orang yang sudah mati di antara kalian, illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Karena kalau kita menyebut keburukan-keburukannya itu enggak ada gunanya dan bahkan bisa menyakiti hati keturunannya. Anak turunnya sakit hati karena bapaknya disebut-sebutkan, diungkit-ungkit kesalahannya. Hadis ini sebenarnya ada kelanjutannya yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena dari kelanjutan ini kita bisa mengetahui kenapa Nabi melarang. Iyakunu min ahlil jannah, kalau mereka yang sudah mati itu termasuk ahlul jannah, tak samu, maka kalian berdosa. Kalian menyebut-nyebut keburukannya, kalian berdosa. Wa iyakunu min ahlin nar, kalau yang sudah mati itu ahlun neraka, orang jelek memang. Fahasbuhum ma hum fi,
maka cukup bagi mereka kondisi yang mereka sekarang dapatkan, yaitu sedang disiksa. Mereka udah disiksa, ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Udah, nggak usah dibicarakan lagi. Maka kalau Allah membicarakan tentang keburukan seseorang, tidak usah sebutkan namanya, okay? Untuk mengambil pelajaran misalnya, okay? Jangan melakukan seperti ini karena pernah ada seseorang melakukan seperti ini, akibatnya begini. Nah, nggak usah disebutkan namanya. Menyebutkan namanya nggak ada gunanya. 766. La talhabud dunya, tidak akan lenyap dunia, maksudnya tidak akan terjadi kiamat, hatta tasira, sehingga dunia ini menjadi lilukan ibni lukan, milik orang yang bodoh putranya orang bodoh, atau orang yang rendah putranya orang rendah. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya kiamat tidak akan terjadi kecuali dunia ini nanti dikuasai oleh orang-orang tolol, bukan orang-orang yang berilmu atau bukan orang-orang yang baik. Jadi kalau semua presiden seluruh negara ini adalah orang-orang tolol, nah itu salah satu tanda kiamat. Maka jangan milih presiden yang tolol. Pilihlah pemimpin yang baik agamanya, yang cerdas di dalam memimpinnya, sehingga memang dia berhak untuk memimpin. 767. La tarji'u, janganlah kalian kembali ba'di, sepeninggalku, yaitu setelah kematian Nabi, kufaron, menjadi orang-orang kafir. Apa maksudnya kafir? Yadribu ba'dukum, sebagian kalian memukul riqaba ba'din, tengkuk sebagian yang lain, alias perang sesama muslim. Jadi ini pesan terakhir Nabi, karena ini pesannya adalah pada waktu haji wada'. Maka kata-kata ba'di, setelahku, ini juga bisa diartikan setelah ceramah saya ini. Setelah ceramah saya pada haji wada ini, kalian jangan kembali menjadi kafir. Bagaimana kafir? Muslim dengan muslim perang. Nah, apakah muslim kalau dengan muslim perang itu menjadi kafir? Bukan berarti mereka murtad kafir, bukan. Tapi maksudnya adalah ini melakukan tingkahnya orang kafir. Maka Nabi menyebut kafir, ini maksudnya tingkahmu kaya wong kafir. Muslim dengan muslim kok bertengkar, itu padha wae kowe kafir. Maksudnya apa? Tingkahnya tingkah orang kafir, tidak pantas untuk kita lakukan. Karena itu kalau ada orang muslim memusuhi kita, jangan dilayani. Ada orang muslim menuduh kita, tidak usah digagas, karena mereka nanti akan berhenti sendiri kalau melihat kita tidak melayani ocehan dia. 768. La tarkabu, janganlah kalian itu menaiki al-khazza, sutra, wala, dan tidak pula an-nimara. An-nimar ini bisa 3 makna. Pertama adalah harimau. Jadi jangan menjadikan harimau sebagai kendaraan kita, karena itu adalah adatnya orang-orang sombong yang mereka pengen terkenal sehingga tidak naik kuda, tidak naik onta, tetapi naiknya harimau atau singa. Atau an-nimar ini adalah kulitnya harimau, tidak boleh dijadikan sebagai kursi atau lambarannya kursi, nggak boleh. Ada juga yang mengartikan nimar ini adalah jamak dari namirah, yaitu kain yang bergaris. Kalau itu diartikan namirah, kain yang bergaris, maka ini maksudnya adalah kain yang mahal, yang hanya biasa dipakai oleh orang-orang yang hidupnya suka kemewahan. Sehingga kalau kursi kita motifnya garis tetapi adalah kain biasa, nggak apa-apa. Maka memahami hadis ini perlu mengetahui apa sebabnya dilarang. Kalau diartikan namirah tadi yang bergaris tadi, maka sebabnya adalah lima fihi minaz zinah. Itu zaman dulu adalah termasuk perhiasan atau termasuk berhias yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaya saja, di mana mereka menampakkan kekayaan dengan hal tersebut. Tapi kalau itu adalah yang sesuatu yang biasa, nggak apa-apa. 769. La turawi'u, janganlah kalian itu membikin takut al-muslim, orang muslim. Fa inna raw'atal muslim, karena membikin takut orang muslim zulmun azim, zalim yang besar. Hadis ini derajatnya didhaifkan Al-Albani, tetapi ada hadis yang semakna dan sahih.
La yahillu li muslim, tidak halal bagi orang muslim, berarti haram, ayyurawi'a musliman, untuk menakut-nakuti orang muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa hadis tadi meskipun derajat sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena itu jangan sebar-sebar info tentang corona yang bikin takut orang sementara infonya tidak valid. Udahlah, banyak zikir saja kepada Allah, insya Allah lebih bermanfaat daripada sebar-sebar berita seperti itu. Hadis ini ada sebabul wurudnya. Pada waktu perang Khandaq, Zaid bin Thabit tidur ketika dia menggali parit ini. Nah, di tengah-tengah tidur, sebagian sahabatnya mengambil senjatanya. Maka ketika dia bangun ketakutan, maka Rasulullah SAW melarang, jangan mengambil senjata orang karena akan bikin takut mereka. 770, la tazalu ta'ifah, tidak henti-hentinya sekelompok min ummati, dari umatku, zahirin, menang maksudnya menguasai musuh, tidak bisa dikalahkan oleh musuh, hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang kepada mereka perkara Allah. Yang dimaksud perkara Allah ini adalah angin yang mencabut nyawa setiap umat Islam nanti menjelang hari kiamat. Wahum zahirun, dalam keadaan mereka masih menang di atas musuh-musuh mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Islam ini tidak akan bisa dihabisi sampai ludes oleh orang-orang kafir. Bahkan akan selalu ada sekelompok umat Nabi SAW yang muslim, yang mereka selalu menang di atas musuh, tidak bisa dikuasai oleh musuh. Nah, sekarang Taifah ini siapa ini kelompok ini? Imam Bukhari mengatakan wahum ahlul ilmi, mereka adalah para ulama. Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahdzib mengatakan bahwasanya mayoritas para ulama memahami yang dimaksud di sini adalah hamalatul ilm, para pembawa ilmu. Kalau Imam Munawi mengatakan mereka itu adalah dua kelompok. Pertama adalah juyushul Islam, tentara-tentara Islam yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir, seperti misalnya di Palestina dan yang lain-lain. Awil ulama'ul amiruna bil ma'rufin nahuna 'anil munkar, atau para ulama yang melakukan kewajiban mereka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dua kelompok yang selalu menang sampai nanti hari kiamat, tetap mereka selalu ada, meskipun tempatnya mungkin berpencar-pencar. Di Indonesia ada kelompok kecil tersebut di mana, mungkin di Solo, tidak bisa dikuasai oleh musuh Islam, mempunyai pesantren yang mau diobok-oboki oleh luar, gak bisa, diwajibkan pelajarannya harus mengikuti pemahaman ini, pemahaman itu, gak bisa. Nah, zahirin selalu menang, mau diobok-obok nggak bisa. Itu termasuk kelompok ini. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, para ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka selalu menang di atas musuh mereka. Musuh mereka tidak bisa masuk ke dalam tubuh mereka, mengganggu tidak bisa. Nah, mudah-mudahan kita yang belajar ilmu agama seperti ini dimasukkan dalam kelompok yang baik ini oleh Allah Subhanahu wa taala. 771, la tazalu ummati, tidak henti-hentinya umatku bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka itu menyegerakan buka puasa, iftar, wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani kecuali kalimat terakhir, yaitu kata-kata akharus sahur. Ini menurut Syekh Albani derajatnya dhaif. Tetapi hendaklah diketahui bahwasanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis-hadis tentang menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur itu hadis-hadis yang mutawatir, jadi sangat banyak sekali. Maka meskipun hadis ini dari sisi derajat kalimat terakhirnya ini adalah dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, yaitu hasungan untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur menurut ahli fikih adalah melakukan sahur pada sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Mudahnya, gampangnya, kita bagi misalnya 3 jam, 3 jam.
Maka 3 jam terakhir sebelum subuh ini sudah termasuk mengakhirkan sahur. Tapi tentu saja awal dari 3 jam terakhir ini adalah awal apabila dibandingkan dengan 1 jam yang terakhirnya. Jadi 3 jam sebelum subuh, maka jam pertama itu lebih awal daripada jam terakhir, 1 jam terakhir. Maka yang 1 jam terakhir lebih afdal daripada 1 jam sebelumnya, yang 1 jam sebelumnya lebih afdal daripada 1 jam sebelumnya lagi. Meskipun sepertiga malam ini sudah termasuk mengakhirkan sahur menurut ahli fikih, okay? Tetapi semakin akhir maka semakin afdal. Karena itu sahur itu hendaklah sesuai kebutuhan saja. Butuhnya berapa? 15 menit, ya berarti cukup 30 menit sebelum subuh nih. Karena 15 menit kita makan, 15 menit lagi kita persiapan. Udah selesai. Kemudian ini ada satu penjelasan Imam Qasqalani yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, "Ma yaf'aluhul falakiyun," yang biasa dilakukan oleh para ahli falak, minat tamkin ba'dal ghurub bidarajah. Mereka mengundurkan waktu buka puasa setelah tenggelam matahari ditunggu 1 derajat, mukhalifun lis-sunnah, itu menyelisih sunnah. Jadi para ahli falak mereka itu sengaja mengundurkan supaya yakin betul sudah maghrib, supaya yakin betul ini buka puasanya pas. Maka sengaja ini sudah tenggelam, mereka udah tahu ini jam tenggelam, tapi tambah 1 derajat lagi supaya lebih mantap. Nah, lebih mantap ini mukhalifun lis-sunnah. Mukhalifun lis-sunnah, menyelisih sunnah kata Imam Qasqalani. Falidha qalal khair. Karena itulah umat Islam ini sekarang sedikit kebaikan mereka karena suka mengundur-undur begini. Dengan dalil lebih mantapkah? Dengan dalil supaya lebih aman lah. Lebih aman tapi tidak sesuai sunnah, itu berarti tidak bagus. Lebih mantap tapi nggak sesuai sunnah, ya nggak bagus itu. Karena itu seperti yang saya ceritakan dulu ya, Syekh Albani seringnya itu sudah kenyang ketika adzan maghrib dikumandangkan. Kenapa? Dari rumah beliau melihat dengan mata kepala ini matahari sudah tenggelam. Karena rumahnya itu termasuk di perbukitan, sehingga terbit tenggelamnya matahari ini sangat terlihat, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Maka begitu beliau melihat matahari tenggelam, langsung beliau buka puasa. Biasanya itu sebelum adzan maghrib yang jadwal-jadwal yang ada. Tapi kalau kita memang tidak bisa melihat tenggelamnya matahari, ya, maka nggak ada masalah kita mengandalkan jam-jam yang sudah ada itu, karena memang kita tidak memiliki jalur selain itu. Tapi kalau kita seperti Syekh Albani melihat betul ini matahari sudah tenggelam, nggak ada masalah, nggak usah nunggu adzan maghrib. Tenggelam langsung aja ambil kurma. Orang-orang adzan maghrib kita sudah kelegaan kenyang, nggak ada masalah. Kalau memang mengetahui tenggelamnya matahari. Nah, saya ingin tahu nih, derajat 1 derajat ini dalam ilmu falak ini berapa menit ini? Ada yang tahu? 2 menit. Itu makna 1 derajat itu ya. Nah, 2 menit 1 derajat dalam ilmu falak. Nah, maka itu tidak benar seperti itu, mengundur-undurkan. Semestinya tepatnya berapa, kalau memang tahu nggak usah diundur-undurkan. 772. La tazalu, tidak henti-hentinya umatku alal fitrah, di atas fitrah, maksudnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan maghrib, ila ishtibakin nujum, sampai berkumpulnya para bintang-bintang. Maksudnya bintang sudah banyak bermunculan. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya sunnahnya buka puasa itu segera setelah tenggelam matahari, tidak usah seperti orang-orang Syiah nunggu sampai bintang-bintang terlihat. Jadi orang Syiah itu kalau masih terang, dengan kata lain bintang belum terlihat, mereka belum buka puasa. Tapi kalau sudah gelap dan gelap itu menyebabkan bintang-bintang pada terlihat, mereka baru makan buka puasa. Nah, ini kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah menunggu bintang, tapi menunggu tenggelam matahari. Jadi buka puasa waktunya bukan terbitnya bintang seperti orang Syiah, tapi ketika tenggelamnya matahari sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
73. La tazalu ta'ifatun min ummati qawwamatan ala amrillah. Tidak henti-hentinya sekelompok umatku tegak di atas perkara Allah. Perkara Allah ini maksudnya agama Allah. La yadurruha man khalafaha. Tidak menyelisih mereka orang yang menyelisih, tidak memadharati mereka orang yang menyelisih mereka. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini hadis makna dengan hadis yang sudah kita bahas tadi. Maka yang dimaksudnya adalah para ulama atau para mujahidin yang mereka senantiasa berjihad di medan jihad melawan orang-orang kafir yang menyerang negara-negara Islam. 774. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya sekelompok umatku menang terhadap musuh 'alal haqq. Mereka berada di atas kebenaran. Hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Maksudnya sampai menjelang hari kiamat. Karena sudah dibaca hadis sebelumnya tadi, mereka akan habis ketika angin dikirim oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap orang muslim. Nah, setelah itu habis umat Islam, tinggal orang-orang jelek, baru terjadi hari kiamat. Nah, maka ini kata-kata sampai terjadi kiamat maksudnya sampai menjelang kiamat. Ini cara memahami hadis dengan mengkompromikan antara hadis-hadis yang bertentangan. Hadis terakhir 775. La tazawwajanna, betul-betul jangan menikahi ajuzan, wanita tua. Kenapa? Karena sudah nggak bisa melahirkan, sudah nggak bisa hamil. Wala aqiran, tidak pula yang mandul. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini wanita mandul, sementara dia cantik jelita, putih seperti sapi, langsing, tinggi seperti cagading. Nah, tapi kalau dia mandul, kita udah tahu riwayatnya ya, dia mandul, jangan dinikahi. Ini larangan. La tazawwajat, jangan betul-betul menikahi. Jadi larangan ini menurut para ahli fikih hukumnya makruh saja. Seandainya dilakukan tidak sampai kepada dosa. Nah, apa alasannya dilarang? Fa inni, karena sesungguhnya aku mukatsirun, akan mengalahkan bikum, dengan banyaknya kalian, al-umam, kepada umat-umat yang lain. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi maknanya sahih. Karena ada salah satu sahabat Nabi SAW minta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang yang mandul, maka Rasul SAW melarangnya. Saya lupa kata kunci hadisnya, tapi hadisnya di dalam kitab Sunan, saya ingat saya. Jadi dia minta izin berkali-kali, ya Rasulullah, saya minta izin menikahi ini fulanah, tapi dia mandul, tapi dia cantik. Nah, maka beliau mengatakan tidak. Saya minta izin ya Rasulullah, tidak. Saya minta izin ya Rasulullah, tidak. Nah, sampai 3 kali dilarang. Nah, maka akhirnya dia cari wanita yang lain. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi ini, fa inni mukatsirun bikumul umam. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa salah satu fungsi atau manfaat dari menikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Karena itu KB 2 anak cukup, ini sesuatu yang tidak sesuai ajaran Islam. Karena mereka membatasi 2 anak cukup, sementara Islam menyuruh supaya memperbanyak anak. Tapi tentu saja kalau kita memperbanyak anak, tanggung jawab. Perbanyak anak tapi anaknya ditelantarkan, nah, ini nggak benar. Ya kita harus bertanggung jawab. Nah, karena orang mengatakan usul mikul. Nah, sehingga kalau dia punya sesuatu perkataan atau pendirian, ya harus bertanggung jawab terhadap pendirian tersebut. Bagus sesuai sunnah, banyakkan anak tapi tanggung jawab. Dididik anaknya, jangan dibiarkan mereka mursal atau semau kue tanpa diperbaiki kondisi keislaman mereka. Ini tidak benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita baca pada malam hari ini. Sudah 25 hadis kita baca. Insyaallah berikutnya kita baca pada waktu yang lain.